Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Mebiani dari kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha thrifting online. Alasan mengapa saya memilih usaha ini adalah fashion sangatlah penting bagi kalangan muda yang ingin tampil modis, begitu juga dengan orang tua yang ingin tampil modis dan rapi. Sehingga banyak masyarakat yang ingin membeli fashion yang up to date atau tren masa kini. Dalam menyeimbangkan kebutuhan fashion, saya ingin memasarkan produk thrifting yang saya tawarkan untuk kalangan bawah ataupun untuk orang yang ingin tampil trendy tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Untuk menyemarakkan dunia fashion terkini, saya ingin menampilkan fashion yang tidak hanya modis di kalangan muda maupun di kalangan tua. Gambaran umum rencana usaha. Usaha yang akan saya dirikan merupakan usaha berskala kecil yang menargetkan pemuda-pemudi yang hobi membeli baju setengah pakai atau bekas sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dengan harga yang kompetitif. Dunia fashion merupakan dunia yang penuh imaji dan selalu menyajikan keindahan bagi para penikmatnya. Dunia fashion nyatanya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sebut saja dengan pemakaian pakaian bekas. Dengan memakai pakaian bekas, ini menjadi tren di kalangan anak muda sebagai bagian dari gaya hidup. Situasi di mana toko bekas dipenuhi oleh anak-anak muda kini bukan lagi menjadi pemandangan yang asing, lantaran menjamurnya budaya thrifting di kalangan anak muda. Barang yang dijual dan konsumen yang dituju. Barang yang akan saya jual adalah baju setengah pakai atau yang lebih dikenal sebagai baju bekas yang masih layak pakai. Produknya dapat berupa baju, sweater, kemeja, celana, outwear, dan lain-lain. Di sini saya menawarkan untuk kalangan bawah ataupun orang yang ingin tampil trendy tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Kemudian mengenai peluang pasar, di sini saya menggunakan analisis SWOT. Oke, yang pertama, strange. Mengingat semakin maraknya fashion anak-anak muda yang tidak mau kalah dengan gaya yang ngetren saat ini, tak memandang dari kalangan berada atau hampir tiada batas, saya menawarkan untuk kalangan bawah, untuk tampil trendy tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Saya yakin dengan melakukan inovasi produk dan penjualan, dalam artian menghadirkan model pakaian yang masih up to date, walaupun setengah pakai, saya mempunyai pasar tersendiri menjadi jaminan untuk keberlangsungan toko saya. Yang kedua, weakness. Dari analisis saya, kelemahannya adalah mencari produk atau pemasok produk yang dibutuhkan, yaitu produk setengah pakai, tapi masih up to date. Ini adalah kelemahan terberat dan butuh pemikiran yang ekstra untuk mengatasinya. Selanjutnya, opportunity. Dan yang menjadi peluang bagi usaha sejenis saya adalah kompetitor yang masih jarang, boleh dikatakan belum banyak. Jarang ada toko barang bekas yang modern dan berbasis online. Dengan mengandalkan daya kreativitas dan inovatif, usaha toko saya mempunyai kesempatan yang terbuka lebar atau peluang yang besar untuk menguasai pasar yang lebih luas lagi. Selanjutnya, trade. Produk yang saya jual adalah pakaian setengah pakai. Ada kemungkinan seiring berjalannya waktu, semakin meningkatkannya ekonomi dan keuangan dari para pelanggan saya. Ini menjadi ancaman dan berkurangnya konsumen, sebab mereka lebih memilih belanja di toko baju baru daripada membeli baju setengah pakai. Ancaman bukan datang dari kompetitor sejenis, tapi dari meningkatnya taraf hidup target pasar saya dan toko-toko baju yang akan bermunculan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Rencana pemasaran merupakan aspek yang penting dalam memulai sebuah bisnis. Rencana pemasaran dilakukan untuk mempromosikan dan menjalankan sebuah bisnis. Untuk memulai sebuah bisnis, kita harus mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya dari segi sasaran. Dalam memasarkan produk secara offline maupun online, strategi pemasaran tetaplah sesuatu yang penting. Dengan strategi yang tepat, penjualan produk maupun jasa akan menjadi semakin maksimal. Untuk
untuk memaksimalkan pemasaran secara online, selanjutnya ditambah dengan konten marketing yang menarik. Tidak lupa saya juga akan memanfaatkan Facebook marketing untuk pasang iklan. Meskipun bermunculan banyak media sosial lain, Facebook masih menjadi salah satu media sosial yang paling banyak dipakai orang-orang dari berbagai kalangan dan usia. Karena itu, Facebook tetap menjadi pasar potensial dalam bisnis online. Berikut metode pelaksanaan. Praproduksi. Menemukan produk dan pemasok baru yang menambahkan nilai dan meningkatkan pendapatan penjualan. Hal dasar yang harus dilakukan pertama kali dalam menjalankan proses produksi ialah menemukan produk dan pemasok yang akan menjadi pemasok barang yang akan kita jual. Yang kedua ada produksi, memilah dan memilih produk thrifting, memeriksa dengan teliti, dikarenakan seperti yang sudah disebutkan, barang thrift bukanlah barang baru. Jadi, wajib banget untuk memeriksa sebelum membeli. Setelah selesai membeli, sebaiknya kamu merendamnya dengan air panas terlebih dahulu untuk menghilangkan kuman dan bakteri yang menempel. Tambahkan juga sabun antiseptik agar lebih maksimal dalam mematikan kuman dan bakteri. Selanjutnya, pengemasan. Setelah baju selesai disetrika dengan rapi, segera masukkan pada plastik atau kantong kresek kemasan. Selanjutnya, promosi dan penjualan. Untuk memaksimalkan pemasaran secara online, dalam bisnis memiliki jaringan yang luas adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dengan membangun jaringan yang baik, Anda bisa memasarkan barang atau jasa dalam jangkauan yang luas. Selanjutnya, bagian pasca produksi. Di bagian ini saya turut mendengarkan komplain pembeli serta saran agar produk yang dijual menjadi lebih baik. Untuk mendapatkan saran, biasanya kita dapat meminta pembeli memberikan testimoni akan produk yang sudah dibelinya. Anggaran biaya sebesar 735.000. Berikut rinciannya. Selanjutnya ada biaya variabel sebesar 70.000. Berikut rinciannya. Analisa kelayakan usaha. Harga jual per unit adalah 95.000. Untuk menghitung margin kontribusi per unit adalah harga jual dikurangi biaya variabel sama dengan 25.000. Berikut adalah perhitungan BEP unit dan BEP rupiah. BEP unit jadi 735.000 dibagi 25.000 sama dengan 29 unit. Jadi maksudnya adalah usaha ini harus menjual sebanyak 29 unit untuk mencapai BEP unit. Selanjutnya perhitungan BEP rupiah. 735.000 dibagi 25.000 dikalikan dengan 95.000 sama dengan 2.755.000 rupiah. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa BEP produk dan BEP harga. Dapat disimpulkan bahwa jumlah tersebut lebih besar dari BEP produk dan BEP harga. Maka usaha ini dapat dinyatakan menguntungkan.